Di masa seperti ini, yaitu masa di mana kita diharuskan diam di rumah, sekolah di rumah, dan juga bekerja di rumah akibat dampak COVID-19 atau Corona. Tentunya semua pekerjaan dilakukan dengan menggunakan handphone, tablet, iPad, komputer, dan lain sebagainya. Sebagian orang menganggap bahwa, wah enak nih ngerjain tugas di rumah aja, sekolah di rumah aja gitu kan, kerja di rumah aja, sekolah di rumah aja, nggak usah pakai ongkos, nggak usah capek-capek ke tempat kerja atau ke sekolah. Tapi tidak sedikit juga yang bilang kalau lebih enak bekerja atau sekolah di tempat kerja dan juga di kelas. Seperti anak sekolah yang kalau dia sekolahnya di rumah malah nggak dapat jajan. Itu kan salah satunya. Ada juga yang bilang kalau enakan kerja di rumah, bebas pegang HP, main game bisa sepuasnya, bisa akses internet juga sepuasnya. Nah, di sini letak peran orang tua yang harus tetap mengawasi anaknya masing-masing. Tapi tidak ada salahnya juga kalau kita kasih gadget ke anak supaya dia nggak gaptek atau gagap teknologi. Tapi dengan garis bawah harus tetap diawasi. Ingat, harus tetap diawasi. Kenapa? Karena kita kadang tidak tahu apa yang anak kita buka di internet. Dikhawatirkan anak kita membuka sesuatu yang tidak layak dan berdampak ke pergaulan anak kita. Maka dari itu tidak ada salahnya juga. Bahkan jikalau kita sampai membatasi penggunaan HP kepada anak kita. Akan lebih baik lagi jika kita mengarahkan anak kita untuk menggunakan HP tersebut dalam hal-hal positif. Karena kita harus sadari juga banyak anak-anak yang lebih jago main HP-nya ketimbang orang tuanya. Anaknya itu jago main HP, dia bisa buka ini dan itu tanpa orang tua mengetahui apa yang dibuka oleh anaknya. Bukan berarti kita lebay, bukan berarti kita curiga atau suuzon ke anak kita, tapi tetap harus diawasi untuk berjaga-jaga, karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Caranya gimana supaya anak-anak kita yang sudah kecanduan HP atau yang belum kecanduan HP atau ada indikasi akan kecanduan HP, bagaimana caranya untuk tidak kecanduan HP lagi? Caranya, 1. Cara yang kedua, Nah, itu ya. Abang juga mau main handphone? cara yang ketiga, cara-cara seperti itu tidak rekomendasi ya, tapi tidak ada salahnya juga kalau misalnya dicoba juga, nggak apa-apa. Kalau memang itu berdampak positif buat anak, dengan cara seperti itu dia tidak kecanduan HP lagi, tidak ada salahnya. Tapi ini tips dari saya. Yang pertama, batasi penggunaan HP. Contoh, anak yang sekolah itu di luar untuk mengerjakan soal-soal yang dari gurunya atau home learning, kita harus batasi penggunaan HP tersebut. Misalnya jam 9, udah harus waktunya atau sudah waktunya untuk tidur, maka ambil HP-nya. Jangan sekali-kali biarkan anak menggunakan HP di dalam kamar dikunci dengan akses internet. Mohon maaf, bukan kita suudzon. Lebih baik menjaga daripada mengobati, karena kita tidak tahu anak kita mengakses apa di dalam kamarnya. Anak kita melakukan apa di dalam kamarnya, kita tidak tahu. Ingat, bukan suudzon atau bukan berprasangka buruk kepada anak kita, tapi ini adalah salah satu penjagaan bagi anak kita. Tips yang kedua, berikan mainan yang lain. Contoh, mainan-mainan yang offline, kayak misal buku gambar, atau mainan-mainan lain yang sifatnya tidak menggunakan gadget atau tidak menggunakan HP. Yang ketiga, sesekali bolehlah anak kita diajak keluar untuk jalan-jalan kah, atau untuk mengikuti kegiatan lain, atau untuk mengikuti kegiatan les kah, privat kah, main kah, intinya di luar rumah. Kenapa? Itu buat refresh otak anak kita juga supaya dia tidak jenuh. Karena ketika anak sudah merasa jenuh di dalam kamarnya, maka tidak ada yang lain, udah larinya ke HP lagi.
Itu 3 tips dari saya. Jikalau Bapak Ibu atau teman-teman semua ada yang punya cara jitu selain yang saya berikan, silahkan komen di bawah. Dan jikalau ada pertanyaan apapun itu pertanyaannya, silahkan komen di bawah dan tanyakan kepada saya. Insya Allah saya jawab semampu saya. Jika kalian suka video ini, silahkan di like dan silahkan di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update-nya.